Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti, NIM 1814139. Saya dari program studi pendidikan biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan respirasi pada tumbuhan. Respirasi yaitu proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi, di mana energi ini sangat dibutuhkan oleh aktivitas kehidupan manusia. Respirasi ini juga terjadi di stomata atau di mulut daun. Adapun macam-macam respirasi terbagi atas dua bagian. Yang pertama, respirasi aerob dan respirasi anaerob, di mana respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, di mana respirasi ini juga biasa disebut dengan proses fermentasi. Selanjutnya itu mekanisme respirasi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, yang keempat transport elektron. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan terbagi atas 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor internal terlebih dahulu, di mana faktor internal itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu jumlah plasma dalam sel, yang kedua itu jumlah substrat dalam sel, yang ketiga itu umur dan tipe tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu maksud dari faktor tersebut. Yang pertama itu jumlah plasma dalam sel. Maksudnya itu jaringan-jaringan yang masih muda terdapat di sel-sel yang masih penuh dengan plasma yang tinggi. Yang kedua itu jumlah substrat respirasi dalam sel. Maksudnya itu tumbuhan ini memiliki kandungan substrat. Jika kandungan substrat sedikit, maka laju reaksinya akan rendah. Begitupun sebaliknya. Jika kandungan substratnya tinggi, maka laju reaksinya akan meningkat. Ketiga itu umur dan tipe tumbuhan. Maksudnya itu jika tumbuhan muda, maka laju reaksinya akan tinggi. Sebaliknya, jika tumbuhan itu tua, maka laju reaksinya akan rendah. Selanjutnya itu faktor eksternal. Yang pertama itu suhu. Mengapa suhu dikatakan faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan? Karena jika suhunya tinggi, maka laju reaksinya akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Jika suhunya rendah, maka laju reaksinya akan rendah pun. Yang kedua itu kandungan CO2 di udara. Maksudnya itu semakin tinggi kandungan CO2 di udara, maka akan mempengaruhi laju reaksinya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga itu kandungan oksigen di udara. Maksudnya itu semakin tinggi kandungan oksigen di udara, maka laju reaksinya akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yang keempat yaitu kandungan air dalam jaringan. Maksudnya itu semakin tinggi kandungan dalam jaringan, maka kecepatan reaksinya akan meningkat. Yang kelima itu garam-garam mineral. Maksudnya yaitu bila terjadi penyerapan garam-garam mineral yang terdapat di dalam tanah, maka laju reaksinya akan meningkat. Yang keenam yaitu luka dan stimulus mekanik. Maksudnya itu jika terjadi kerusakan jaringan pada daun, maka laju respirasinya akan menaik. Dan yang terakhir yaitu cahaya. Maksud dari cahaya itu akan membantu mendorong terjadinya respirasi pada tumbuhan, dan cahaya juga ini sangat membantu untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.